Yo, what's up guys? Balik lagi di channel gua guys. Dan oke guys, di video kali ini gua akan baca cerita horor guys. Tadi guys, gue browsing dan gue dapet satu judul cerita horor guys yang menarik menurut gua guys. Bisa kalian lihat di thumbnail guys. Judulnya kan hantu wanita beli bakso guys. Nah, yang menarik menurut gua, kok bisa gitu loh hantu beli bakso kan, padahal bakso itu kan makanan manusia ya kan, tapi kok bisa gitu kan, gak masuk di akal juga gitu loh guys. Tapi ya gimana pandangan masing-masing sih guys. Ya kalau menurut gua menarik judulnya dan bikin penasaran juga gitu loh gimana alur cerita tersebut guys. Dan di sini diceritakan kisah nyata loh guys, berarti kan ini benar-benar terjadi gitu loh. Dan ya ada saksinya juga yang terlibat di cerita itu guys. Dan yaudah guys, gak usah lama-lama lagi. Tapi guys, sebelum ke videonya, jangan lupa guys buat di like, komen, share, dan subscribe guys. Oke guys, kita langsung saja baca. Dan di sini hantu wanita beli bakso guys, kisah nyata. Cerita hantu wanita memesan bakso diangkat dari kisah nyata kejadian yang dialami Supeno guys, salah seorang pedagang bakso keliling di Jakarta Timur. Cerita hantu memang cukup mengasihkan, terlepas dari percaya atau tidaknya. Ya emang iya sih guys, percaya atau tidak, tapi kita harus percayalah, saling menghargai bahwa mereka itu ada juga gitu loh guys. Cerita hantu memang ada di masyarakat, dan peristiwa ini terjadi 5 tahun yang lalu pas malam Jumat Kliwon, saat Supeno sedang berkeliling di sebuah perkampungan menjajakan bakso guys. Menjajakan itu mungkin berdagang ya guys, yang nggak tahu juga ya, kalau menurut gua ya berdagang guys. Berikut ini adalah cerita hantu wanita memesan baksonya guys. Malam itu 5 tahun yang lalu, tidak seperti biasanya, jalanan di perkampungan tempat saya biasa menjajakan bakso terasa sepi guys. Sampai jam 9 malam baru 10 mangkok bakso yang saya jual. Sepi banget ya malam ini, kata saya dalam hati, sambil berjalan mendorong gerobak bakso dan memukul-mukul kentongan untuk memberi tanda bahwa tukang bakso sedang jualan guys. Tepat di sebuah pertigaan jalan, saya sempat bimbang mau belok kiri apa ke kanan guys. Dua-duanya terlihat sepi. Akhirnya saya putuskan ambil jalan kanan. Baru melewati 2 rumah, ada seorang wanita bergaun putih keluar dari pagar rumah memanggil saya. "Bang, baksonya 1 ya?" "Ya bu," jawab saya. Dan saya lihat wanita itu kembali masuk pagar. Saya pun langsung menyiapkan 1 porsi bakso yang dipesannya. Setelah usai saya menyiapkan 1 mangkok bakso pesanan wanita itu, saya pun mengantarkannya ke rumah tempat wanita itu. Sampai di depan pagar, saya heran, kok pintu pagarnya ditutup ya, diselot lagi. Padahal ibu tadi perasaan tidak membuka dan tidak menutup pagar, kata saya dalam hati. Saya menepis keheranan saya itu. Saya buka pagar, walaupun diselot tapi tidak dikunci. Saya langsung masuk menuju pintu, pintunya tertutup. Sesampai di depan pintu, perlahan saya ketok, tok 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 tok. "Permisi, ini baksonya bu," kata saya kepada wanita tadi yang saya yakini adalah penghuni rumah ini. Tidak ada jawaban dari dalam rumah. Saya ketok lagi, tok 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 tok. "Permisi, ini baksonya bu," kata saya lagi agak keras guys. Akhirnya
terdengar langkah kaki dari dalam rumah dan pintunya dibuka. Yang membuka adalah seorang wanita muda dan bertanya, "Ada apa, Mas?" "Ini, Mbak, tadi ada ibu-ibu di rumah ini pesan bakso sama saya," jawab saya kepada wanita muda itu. "Ibu-ibu? Di rumah ini tidak ada ibu-ibu, Mas. Saya di sini cuma tinggal bertiga dengan suami dan anak saya," kata wanita muda itu. "Ya tadi sih masuk ke sini, Mbak," kata saya. Tiba-tiba seorang laki-laki muda yang tentunya suami wanita muda ini keluar dari dalam rumah dan bertanya, "Ada apa sih malam-malam kok ribut?" "Ini abang tukang bakso ini mengantarkan bakso. Katanya ada ibu-ibu di rumah ini pesan bakso. Padahal kan di rumah ini cuma kita bertiga," jawab wanita muda itu. "Gitu aja kok ribut. Ya sudah, sini baksonya. Biar saya yang makan. Tapi bikinin satu lagi ya buat istri saya," kata lelaki muda itu. Saya pun bergegas menyerahkan semangkok bakso kepadanya dan bergegas menyiapkan semangkok bakso lagi. Setelah selesai menyiapkan, saya antar bakso ke rumah tersebut. "Ini, Mbak, baksonya," kata saya sambil menyerahkan mangkok bakso kepada wanita itu. "Duduk dulu di sini, Mas," kata lelaki muda itu sambil mempersilahkan saya duduk di kursi yang ada di teras rumah itu. "Ya, Mas." "Makasih," kata saya. Dia makan di teras, sementara istrinya masuk membawa bakso. Tak lama kemudian, istrinya menyerahkan mangkok yang sudah kosong kepada saya. Mungkin langsung dipindahin ke mangkoknya sendiri. "Emang benar, tadi ada ibu-ibu pesan bakso. Jangan-jangan kamu cuma ngarang aja biar baksomu laku," kata lelaki itu berkelakar sambil tersenyum kepada saya. "Untuk apa saya bohong, Mas? Saya kan tiap hari jualan di sini." "Memang benar kok, tadi ada ibu-ibu yang pesan," jawab saya. "Ciri-cirinya bagaimana, Mas?" tanya lelaki muda itu. "Ya, ibu-ibu tidak terlalu tua sih. Pakai baju panjang, warna putih, rambutnya agak panjang," jawab saya. "Lalu, dari mana asalnya dan kemana?" tanya lelaki muda itu lagi. "Tadi keluar dari rumah ini dan masuk lagi ke rumah ini, Mas. Tapi yang saya heran, saya tidak mendengar dia membuka pintu pagar dan menutup pintu pagar. Padahal waktu saya masuk, pagarnya ditutup dan diselot. Waktu saya buka selotnya, bunyinya cukup keras, Mas," jawab saya. "Ya, tidak salah lagi. Kata orang-orang di sekitar sini, memang dia kadang-kadang muncul. Tapi saya sampai hari ini belum pernah bertemu dengan dia," kata lelaki muda itu. "Maksudnya, Mas?" tanya saya lagi. Lelaki muda itu menjawab, "Kata orang-orang di sekitar sini, dia itu makhluk halus yang tinggal di rumah ini." "Itu sih kata orang. Kami sendiri yang tinggal di sini belum pernah bertemu." Langsung merinding bulu kuduk saya mendengar penjelasan lelaki muda itu. Ada rasa takut sih menjelajar di tubuh saya. Dan rupanya ketakutan saya terlihat oleh lelaki muda itu. "Ya nggak usah takut, Mas, biasa saja. Nih uangnya," kata lelaki itu sambil menyodorkan uang 10.000 rupiah kepada saya. "Baik, Mas, makasih ya, Mas," kata saya sambil bergegas meninggalkan rumah itu. Setelah selesai, saya letakkan mangkok di dalam gerobak. Dengan penuh rasa takut, saya pun langsung mendorong gerobak menjauhi rumah itu, guys. Sekian. Dan oke guys, segitu dulu cerita horor kali ini, guys. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Jangan lupa guys buat di like, comment, share, dan subscribe guys. Dan komen di bawah guys sebanyak-banyaknya gue bikin konten apa lagi guys. Oke, terima kasih. See you the next video guys. Bye.